Madrid berpeluang mengawinkan gelar La Liga dengan Liga Champions. Ambisi ini selangkah lagi bakal terwujud mengingat Los Blancos sudah dipastikan lolos ke final. Saat ini, Carlo Ancelotti diperkirakan sedang mempersiapkan siasat besar meraih trofi ke-15. Don Carleto berhasil mengungguli rival-rival mereka yang sudah dipastikan puasa gelar. Langkah Don Carleto meraih trofi si kuping besar terbuka cukup lebar. Bagaimanakah siasat besar Real Madrid mengawinkan gelar La Liga dan Liga Champions di musim ini? Kurang diunggulkan karena kesombongan rival. Real Madrid mengawali musim dengan diremehkan oleh banyak pihak bakal sulit meraih gelar. Los Blancos dianggap nggak bakal menjadi unggulan juara di berbagai kompetisi. Real Madrid bahkan tak masuk ke dalam daftar sebagai kandidat juara. Media Opta justru memprediksi trofi si kuping besar akan kembali dikuasai Manchester City. The Citizens dianggap jadi bakal juara Liga Champions dalam 2 musim beruntun. Sementara di posisi kedua, Opta justru lebih menjagokan Bayern Munchen sebagai kandidat juara. Diratan dianggap bisa menjegal Manchester City untuk kembali menjadi kampiun Liga Champions. Alasannya karena Bayern punya skuad lebih mentereng di musim ini. Lini serang Bayern juga sudah diperkuat salah satu striker terbaik dunia, Harry Kane. Bomber asal Inggris ini langsung bertekad membawa Bayern merebut trofi si kuping besar. Saya datang ke Bayern untuk bermain di Liga Champions dan memenangkannya, tegas Kane. Selain diremehkan di Liga Champions, Real Madrid juga nggak diunggulkan di La Liga. Alasannya karena Barcelona dianggap sangat berpeluang untuk kembali juara. Media ESPN juga menyebut El Barca akan menjadi kandidat kuat sebagai juara bertahan. Pasukan Xavi Hernandez juga semakin lengkap karena diperkuat Ilkay Gundogan. Pemain asal Jerman ini digadang-gadang akan memperkuat mental juara Barcelona. Xavi bahkan langsung menebar gembar-gembor dengan mengincar trofi Liga Champions. Masalah berikutnya adalah kompetisi Eropa. Kami kompetitif dan kami ingin mendapatkannya di musim depan. Target utamanya adalah untuk menjuarai setiap trofi, ucap Xavi. Peluang juara Real Madrid di La Liga juga semakin menipis karena ditinggal banyak pemain kunci. Komposisi skuad utama Los Blancos langsung kacau akibat badai cedera. Di awal musim, El Real sudah kehilangan Thibaut Courtois karena dihantam cedera ACL. Padahal kiper berumur 32 tahun ini punya peran krusial di bawah mistar gawang. Selain itu, Los Blancos juga hanya memiliki Andriy Lunin sebagai kiper pelapis. Pemain asal Ukraina ini dianggap masih kurang pengalaman untuk menggantikan Courtois. Lunin bahkan hanya bermain sebanyak 120 menit selama 3 musim di Real Madrid. Carlo Ancelotti langsung frustasi karena harus menghadapi krisis pemain di sektor kiper. Nasib sial kembali menimpa Real Madrid saat Eder Militao ikut terkena cedera ACL. Pemain asal Brazil ini sampai harus dioperasi, hingga diprediksi absen selama 1 musim penuh. Selain kedua pemain ini, Los Blancos juga sempat kehilangan David Alaba. Sementara di lini serang, Vinicius Junior juga beberapa kali keluar masuk ruang medis karena cedera. Absennya pemain asal Brazil ini bikin lini serang Los Blancos tumpul. Pasalnya El Real nggak punya striker nomor 9 yang tajam membobol gawang lawan. Kehilangan banyak pemain kunci sempat mengganggu performa Real Madrid. Hasilnya Los Blancos gagal menyapu bersih pertandingan dengan meraih 3 poin. Di papan klasemen, pasukan Carlo Ancelotti juga harus rela disalip Atletico Madrid. El Real juga sempat tertinggal dari Girona yang tiba-tiba meroket ke puncak klasemen La Liga. Los Gironistas secara mengejutkan berhasil mempecundangi Real Madrid di posisi runner-up. Los Blancos gagal merebut puncak klasemen dari Girona hingga menjelang pertengahan musim. Real Madrid juga sempat kehilangan Jude Bellingham karena cedera bahu dan pergelangan kaki. Padahal pemain asal Inggris ini selalu jadi andalan El Real meraih kemenangan. Mengungguli jauh rivalnya. Real Madrid mengawali musim ini dengan penuh tantangan. Pasalnya, Los Blancos kurang meyakinkan dengan komposisi pemainnya yang hanya memiliki 1 striker murni. Harry Kane dan Kylian Mbappe dipastikan batal bergabung bersama Real Madrid. Joselu sebagai pemain pinjaman menjadi satu-satunya opsi striker El Real di awal musim. Hal ini membuat Los Blancos harus berjuang habis-habisan demi berada di papan atas. Carlo Ancelotti berusaha keras untuk memaksimalkan kemampuan di seluruh pemainnya.
Berbagai macam taktik dicoba Real Madrid untuk bisa bersaing di papan atas. Namun Los Blancos mendapat ujian besar saat laga kontra rival sekota Atletico Madrid. El Real harus menerima kekalahan atas Los Rojiblancos dengan skor 1-3. 64% penguasaan bola Real Madrid tidak mampu dimanfaatkan Real Madrid dengan meraih kemenangan. Alvaro Morata menjadi bintang kemenangan dengan catatan 2 gol ke gawang sang mantan. El Real diharuskan bangkit dari kekalahan atas rival sekota ini untuk menjuarai La Liga. Dengan racikan formasi 4-4-2, Don Carlo mampu membawa Real Madrid bertengger di puncak klasemen. Los Blancos kemudian tampil tak terkalahkan dalam beberapa pertandingan. Pada akhirnya Real Madrid dipastikan meraih gelar juara La Liga ke-36. Kalahnya Barcelona atas Girona membuat Blaugrana gagal mengejar perolehan poin di puncak klasemen. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Real Madrid. Merekalah yang mencetak poin terbanyak, kata Xavi Hernandez. Saya sangat kecewa. Kami harus berusaha dan lebih baik tahun depan. Kami tidak boleh terus-menerus membuang poin di laga tandang, keluh Xavi. Siasat Real Madrid kawinkan La Liga dan Liga Champions. Dominasi Real Madrid di La Liga akan disempurnakan dengan menjuarai Liga Champions. Los Blancos selangkah lagi bisa merebut trofi si kuping besar ke-15. Pasukan Carlo Ancelotti lolos ke partai puncak dengan melibas lawan-lawan kuat. Los Blancos berhasil melewati perlawanan Manchester City selaku juara bertahan. Skuad asuhan Pep Guardiola tersingkir di perempat final meski diunggulkan kuat menjadi juara. Kehebatan Real Madrid berlanjut dengan mengandaskan perlawanan Bayern Munchen di semifinal. Di Rotten yang diperkuat Harry Kane masih belum sanggup menjegal Los Blancos. Kekalahan Bayern ini sekaligus mematahkan gembar-gembor sang striker. Pasalnya Kane sempat berjanji akan membawa gelar Liga Champions ke Allianz Arena. Selain itu, Los Blancos juga berhasil membungkam kesombongan Lothar Matthäus. Saya pikir Bayern Munchen lebih diunggulkan melawan Real Madrid. Mereka terlalu beruntung bisa melewati Manchester City di perempat final, kata Matthäus. Di partai final, Real Madrid akan melawan kuda hitam Borussia Dortmund. Di Borussen secara mengejutkan bisa menembus partai final walaupun tak diunggulkan. Di Borussen juga berhasil melibas lawan-lawan kuat seperti Paris Saint-Germain di semifinal. Jude Bellingham mengaku sudah tidak sabar bertemu mantan timnya di partai final. Ini sudah takdirnya. Laga final pertama saya harus melawan Dortmund. Selamat untuk mereka berhak lolos ke partai final. Laga nanti akan menyenangkan karena saya bisa bertemu rekan-rekan lama, tutur Bellingham. Secara head-to-head, Real Madrid punya rekor yang dominan melawan Dortmund. Los Blancos baru 3 kali dikalahkan di Borussen pada ajang Liga Champions. Sementara Real Madrid sudah menumbangkan Dortmund sebanyak 6 kali. Dengan rekor pertemuan ini, Los Blancos semakin berpeluang mengawinkan 2 gelar di musim ini. Carlo Ancelotti sebenarnya sudah mendambakan trofi Liga Champions ke-15. Namun sayangnya mimpi itu harus tertunda di musim lalu karena tersingkir di babak semifinal. Kekalahan adalah bagian dari hukum olahraga. Kami gagal mengimplementasikan apa yang telah direncanakan. Ini hanya sebuah langkah yang berarti kami harus mencoba lebih baik tahun depan, ucap Ancelotti. Pada musim ini, Ancelotti sendiri berhasil membalaskan dendamnya ke Manchester City. Bahkan beberapa pemain Real Madrid juga berpeluang memecahkan rekor. Toni Kroos, Luka Modric, sampai Nacho Fernandes akan memperoleh 6 trofi si kuping besar. Artinya ketiganya bakal menjadi pemain dengan peraih Liga Champions terbanyak. Selain itu, Real Madrid juga akan mendapat bonus besar apabila meraih gelar juara. Florentino Perez dikabarkan akan memberi bonus kepada para pemain dan staf sebesar 450.000 euro. Sebelumnya, Real Madrid sudah menerima bonus 3 juta euro karena juara Piala Super Spanyol. Jude Bellingham juga berpeluang mencatatkan rekor jika memenangkan gelar juara. Pemain berusia 20 tahun ini mengulang rekor Cristiano Ronaldo yang juara di kampung halamannya. Dengan siasat besar Real Madrid mengawinkan La Liga dan Liga Champions, akankah Los Blancos benar-benar bisa mewujudkannya di akhir musim?